Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang teman-teman subscriber channel Santri Farm ya yang berbahagia. Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu mudah untuk bersyukur dalam kondisi apapun. Teman-teman semuanya ya, di siang yang cerah ini di sini baru hujan di Kediri ya. Nah, kita ada sedikit obrolan tentang agak dekat mas. Nah, obrolan tentang bagaimana sih membedakan domba itu sudah bunting atau belum ya, khususnya kita berbicara tentang babon ya. Kenapa sih kita harus bicara ini teman-teman? Karena di dalam dunia breeding gitu ya, di dalam dunia beternak, khususnya para breeder, kita wajib mengetahui domba ini sudah bunting atau belum gitu ya. Terus ciri-cirinya apa? Kalau sudah bunting, dia bunting berapa bulan gitu ya. Nah, terutama minimal teman-teman harus tahu dulu ciri-cirinya domba saya ini sudah bunting atau belum sih gitu ya. Mungkin kalau Doro mudah banget ya. Doro itu kalau Doro itu umur sekitar apa sih mas? Doro itu umur domba kisaran 7-8 bulan ya, atau 9 bulan. Yang mana Doro itu dia umur yang belum pernah laktasi atau belum pernah hamil bunting sebelumnya. Nah itu disebut Doro. Nah mas, Doro sama Dere sama enggak? Nah ini sedikit kita bicara tentang umur ya. Kalau Dere itu umur sebelum Doro kisaran 4 bulan atau 5 bulan gitu ya. Nah itu disebut Dere. Nah kalau 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan itu kita sebutnya Doro. Nah Doro, kalau teman-teman ingin tahu bunting dan tidaknya mudah ya, biasanya kapurannya turun ya. Terus putingnya itu biasanya itu di sekitar putingnya gitu ya. Ini misal ambing ya, nanti kita praktek langsung ya. Misalnya ini ambing ya, ini ada putingnya gitu ya. Putingnya itu di sekitar puting itu ada sekitar 2 sentian ya. 2 senti itu ada merahnya teman-teman, warnanya merah atau merah muda. Nah itu sudah bunting positif, artinya ambing itu sudah terisi oleh susu, artinya lagi Doro itu sudah bunting. Nah mudahnya gitu loh mas. Aku punya case gitu ya, saya punya case mas, Doro tapi dia udah turun kapurannya, susunya sudah turun, tapi kok nggak lahiran gitu ya, udah 5 bulan ditunggu. Nah ini ada case ya, ada case. Nah nanti coba saya lihatkan ya, saya perlihatkan case di mana Doro itu bunting ya dan tidak, terus babon bunting dan tidak. Nah karena perlu teman-teman ketahui, ketika domba betina lepas sapih gitu ya selama 4 bulan ke atas, dia mengalami fase di mana kapurannya atau susunya itu bisa turun teman-teman. Agak naik mas. Sip. Nah itu ambingnya itu ini teman-teman turun gitu ya. Itu bukan susu teman-teman, tetapi itu memang satu gejala yang alamiah yang terjadi pada anakan domba lepas sapih gitu. Wajar itu. Nah mas, bagaimana membedakan ambing atau kapuran yang sudah turun karena bunting dan kapuran yang turun karena lepas sapih gitu ya. Nah itu nanti ada ilmunya teman-teman. Oke, kita sekarang langsung praktek. Oke, yuk. Nah ini sebelumnya silahkan dilihat teman-teman. Ini vlog ya. Ini kondisi palungan sudah bersih ya. Kondisi palungan sudah bersih ketika mau makan siang nanti. Nah usahakan bersih teman-teman ketika makan siang, karena pola pakan yang bersih itu pola pakan yang dimana sedikit-sedikit tetapi sering gitu ya, daripada banyak nanti tambah mukok gitu bahasanya kalau manusia itu ya. Nah 1 jam 2 jam maksimal udah bersih palung pakannya. Nah kalau di kandang Santri Farm itu paginya kan konsentrat ya, udah bersih. Nanti siang ini ini udah jam 11 ya, nanti sekitar jam 1 mereka makan lagi, kita berikan hijauan. Oke teman-teman, nah ini teman-teman bisa lihat ya, ini saya ikat 1, 2, 3 ekor babon Texel Super ya, indukan di kandang kita.
Nah, ini contoh dari babon yang sudah bunting. Oke, silakan didekatkan kameranya ya. Nah ini, lihatkan ke kapurannya ya, kameranya ya. Nah, gini, babon yang sudah bunting teman-teman itu dicirikan dengan apa? Dicirikan dengan kapuran yang ini, dicirikan dengan kapuran yang dia itu menyusut atau menyusut ke atas gitu ya, tertarik dia ke atas. Jadi kantung susu itu sudah ketarik, sudah kosong dan dia narik ke atas gitu ya. Nah, tidak bergelantungan begitu ya. Kalau masih bergelantungan artinya dia kelenjar susunya masih ada dan dia masih masa-masa disusui gitu ya. Dan kemungkinan besar itu belum positif bunting. Yang sudah positif bunting, kapurannya itu menyusut ke atas gitu ya. Silakan dilihat teman-teman. Nah, ini. Yang ini aja yang muda ya. Nah, gendut teman-teman ya. Nih, saya perlihatkan ya. Bismillah. Nah, lihat ya teman-teman ya. Ini kapurannya ya. Nah, kapurannya dia tuh besar, harusnya turun ke bawah segini gitu ya. Harusnya biasanya seperti ini. Nah, tetapi karena dia sudah bunting gitu ya, maka kapurannya dia menyusut ke atas. Nah, nempel ke atas gini. Nah, gini teman-teman. Nah, gitu ya. Nah, gini. Nah, coba lihat putingnya ya dari kapuran ini. Merah teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, jadi nah ini lihat. Nah, ya merah ya. Saya perlihatkan merah. Nah, merah ya. Ya, memerah. Jadi ini putingnya ya. Di sekitar 1-2 cm di sekitarnya itu memerah. Nah, sini. Ini tandanya ya. Babon domba kita sudah bunting, teman-teman. Mas, ini kok besar, berapa bobotnya? Ini ada 50 kilo lebih ya teman-teman ya. Nah, suemok ya. Nah, kalau domba yang itu ya, yang saya tunjukkan itu, ini juga sama ya, babon tekstil juga. Kondisi kapurannya sama seperti yang barusan teman-teman lihat ya. Dia sudah bunting ya, babon sudah bunting, kapurannya itu sudah tarik ke atas begitu. Lah, Mas, kok kapurannya, pertanyaannya, Mas, kok kapurannya kok naik ke atas? Harusnya kan kalau sudah bunting kan turun ke bawah. Nah, fase turun, kapuran turun ke bawah itu ketika kondisi bunting sudah di atas 3 bulan, teman-teman. Ya, 3 bulan lebih, nanti kapuran mulai turun begitu, teman-teman. Tapi kalau masih 3 bulan kurang, maka kapuran itu masih melekat di atas. Gitu. Nah, ini contoh, saya punya contoh babon ya. Ini babon ya. Nah, dia belum bunting, teman-teman ya, belum bunting. Saya akan contohkan ya, silakan disimak. Ayo kamera. Hei. Disundul teman-teman. Ini. Nah, ini silakan diperlihatkan. Nah, lihat kapurannya masih gandul gitu ya, lihat loh, gandul gitu ya. Nah, ya gandul gitu ya, loh, gandul ya. Nah, ini ciri bagaimana babon kita itu, belum bunting, teman-teman. Nah, ini belum bunting. Jadi dia setelah lahiran ya, anaknya masih umur kurang dari 1 bulan ya, dia masih masa nifas dan dia belum bunting. Nah, begitu, teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman semuanya. Nah, terus mana lagi? Banyak teman-teman di sini ya. Mas, kalau babon sudah bunting di sini harganya berapa? Murah, teman-teman. Babon di sini itu harganya murah, teman-teman. Babon tekstil seperti ini. Oh ya, tips singkat untuk teman-teman breeder, teman-teman subscriber, jika mencari domba untuk diindukan lagi, untuk dicari anaknya, maka carilah indukan yang bagus gitu ya. Indukan yang bagus itu indukan yang minimal bobotnya itu 40 kilo ke atas gitu ya. Nah, ini karena babon, bicara babon ya, kalau doro berarti ya 25 sampai 30 kilo ke atas minimal itu ya. Karena nanti anak-anaknya itu, teman-teman, itu juga bagus. Contoh kayak mana anaknya ya? Nah, ini anak ini ya.
Nah, anak ini ya, teman-teman lihat. Nah, anak ini dua anak ini kan kembar ya. Nah, dari satu indukan. Dia 1 bulan itu tembus 15 kilo, teman-teman. Nah, ini. Nah, ini udah laku ya, teman-teman ya. Inden sama juragan Blitar sama juragan Mojokerto. Mojokerto. Kertosono Nganjuk. Nah, ini. Jadi dia umur 1 bulan itu bobotnya sudah 15 kilo, teman-teman. Bayangin kalau sudah lepas sampai 3 bulan atau 3 bulan setengah sampai 4 bulan, berapa bobotnya tuh? Lah ya tembus 25 kilo sampai 30 kilo. Tetapi umur segitu belum waktunya untuk kawin ya. Jadi kesiapan umur, kesiapan berat badan itu harus diselaraskan. Tidak boleh, Mas bobotnya sudah 25 kilo, 30 kilo, udah waktunya kawin nih. Bila dulu umurnya berapa? Kalau umurnya masih 4 bulan, 5 bulan, lebih baik jangan dulu. Sabar dulu 1 bulan, 2 bulan, sampai dia umurnya 7 bulan ya, langsung dikawinkan. Oke teman-teman, seperti itu ya tipsnya. Sehingga nanti dia secara mental ya, secara spiritual, secara mental, secara fisik ya, kondisi rahim sudah siap, dan kondisi mentalnya sebagai indukan juga sudah mulai terbentuk. Gitu teman-teman. Nah, dari genetik yang bagus, teman-teman juga mendapatkan anakan-anakan yang bagus pula gitu. Kalau indukan yang kurang bagus, jantan yang kurang bagus, mengharapkan anak yang genetnya bagus itu sulit. Ini anak seperti ini, jantan saya itu hampir 100 kilo, teman-teman. Ini Texel Prosulfok ini. Nah, teman-teman bisa lihat, dia tinggi, posturnya tinggi ya, kepalanya besar ya. Nah, ciri memiliki jantan itu harus seperti ini, teman-teman ya. Dia tinggi ya, tulang-tulangnya itu besar, tulang-tulang kaki. Agak lurus Mas, jangan lirik kameranya. Oke, seperti itu. Nah ini, dan kepalanya harus besar, teman-teman ya. Ini contohnya. Seperti itu, teman-teman. Oke. Seperti itu, teman-teman. Sedikit sharing di video kali ini ya. Selanjutnya di video selanjutnya nanti kita akan membahas terkait bagaimana memilih dorong yang sudah positif bunting dan yang belum bunting. Nah, seperti itu. Oke teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe yang terpenting, dan share ke teman-teman peternak yang lainnya supaya teman-teman yang lainnya itu bisa mendapatkan sedikitnya ilmu yang dari dalam video ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.